Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Amelia Juanda, NIM 19016004. Saya adalah seorang mahasiswi jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi perkuliahan pengantar sosiolinguistik dengan 8 subbahasan. Yang pertama, kita akan membahas apa sih konsep linguistik dan sosiolinguistik. Yang kedua, bagaimana sih hubungan antara bahasa dan masyarakat. Lalu yang ketiga, bagaimana sih kotak bahasa dan diglosia itu. Yang keempat, kita akan membahas tentang kedwibahasaan. Yang kelima, kita akan membahas tentang interferensi dan integrasi bahasa. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana variasi bahasa. Lalu yang ketujuh, kita akan membahas bagaimana sih sikap bahasa, pemilihan, dan pembakuan bahasa. Lalu yang terakhir, subbahasan yang ke-8 adalah bagaimana pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Masuk pada subbahasan pertama, yakni konsep linguistik dan sosiolinguistik. Belum lebih jauh menggali tentang sosiolinguistik, hendaknya kita memahami bagaimana konsep linguistik dan sosiolinguistik itu sendiri. Linguistik merupakan bidang kajian yang mempelajari struktur bahasa, di mana linguistik ini menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Nur Said tahun 2002 halaman 13 menyatakan bahwa linguistik memiliki tujuan yang universal. Linguistik menelaah suatu bahasa dengan tujuan membangun suatu teori yang disebut tata bahasa dan bagaimana perangkat-perangkat dalam teori tersebut bekerja. Sederhananya, linguistik adalah cabang ilmu yang menelaah unsur-unsur internal bahasa dan bagaimana unsur-unsur tersebut membentuk relasi yang berkaitan. Nah, intinya, linguistik adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana bahasa tersebut gitu. Sementara itu, sosiolinguistik merupakan subdisiplin atau bagian dari linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungan pemakaiannya di masyarakat. Sosiolinguistik ini membicarakan terkait pemakaian dan pemakai bahasa. Jadi ada hubungan antara masyarakat dengan bahasa. Sosiolinguistik merupakan kajian interdisipliner yang artinya sosiolinguistik terdiri dari 2 subbagian ilmu. Yang pertama sosio dan yang kedua linguistik. Sosio berarti masyarakat dan linguistik berarti kajian tentang bahasa. Nah, dapat kita pahami bahwa ada kaitan antara masyarakat dan bahasa pada materi sosiolinguistik. Lalu apa sih kaitan antara linguistik dan sosiolinguistik? Nah, seperti penjelasan sebelumnya bahwa linguistik adalah ilmu yang menjadikan bahasa sebagai kaitannya. Tentu memiliki peranan besar terhadap kehidupan sosial karena bahasa dijadikan media dalam interaksi sosial kehidupan masyarakat antara individu satu dengan individu yang lainnya. Saat berinteraksi, saat melakukan proses sosial, berinteraksi sesamanya, pasti harus menggunakan yang namanya bahasa sebagai alat interaksi. Dan sosiologi sebagai subinterdisipliner kajian linguistik. Kajian bahasa tidak terlepas dari masyarakat atau manusia sebagai pengguna bahasa itu sendiri. Kajian sosiolinguistik juga disebut sebagai antardisipliner atau kajian terapan yang kajiannya menjelaskan bagaimana merumuskan teori berdasarkan temuan-temuan awal dalam konteks sosial dan temuan-temuan tersebut dapat didayagunakan untuk menelaah permasalahan yang berkembang dalam konteks atau kelompok sosial. Nah, untuk pengetahuan dasar mengenai konsep linguistik dan sosiolinguistik seperti linguistik sudah bisa dipahami ya, bahwasannya linguistik adalah kajian tentang bahasa, sosiolinguistik merupakan bagian dari linguistik yang mempelajari lebih lanjut bagaimana kaitan antara bahasa dengan para pemakai atau para penuturnya, yakni masyarakat. Kita lanjut subbahasan yang kedua, yakni tentang hubungan antara bahasa dan masyarakat. Karena tadi sosiolinguistik membahas tentang bagaimana kaitan antara bahasa dengan pemakainya, tentu kita harus mengetahui bagaimana hubungan antara keduanya. Suwarna tahun 2002 halaman 4 itu mengatakan bahwa
Bahasa merupakan alat utama untuk berkomunikasi baik secara individu maupun kolektif sosial. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Nah, sementara itu, kita mengetahui bahwa pengertian masyarakat merupakan suatu sistem yang terwujud dari kehidupan bersama manusia yang lazim disebut dengan sistem kemasyarakatan. Masyarakat terdiri dari individu-individu sebagai anggota dari masyarakat itu sendiri. Nah, dari pengertian tersebut kita sudah bisa lihat nih, apa sih hubungan antara bahasa dan masyarakat. Dalam pengertian sosiolinguistik, definisi bahasa hampir tidak menyatakan sesuatu tentang keadaan sosial. Namun berdasarkan anggapan bahwa terdapat hubungan korelasi atau hubungan timbal balik antara perilaku bahasa dengan syarat-syarat kehidupan masyarakat yang objektif. Jadi masyarakat tidak bisa terlepas dari yang namanya bahasa sebagai alat komunikasi. Kita juga mengenal tentang lingua franca, yakni sebuah sistem linguistik yang digunakan sebagai alat komunikasi sementara oleh partisipan yang mempunyai bahasa ibu yang berbeda. Jadi di sosiolinguistik ini kita membahas bagaimana penggunaan bahasa, baik itu bahasa daerah ataupun penggunaan bahasa secara lazim yang ada di masyarakat sekitar kita. Selanjutnya kita masuk pada subbahasan kontak bahasa dan diglosia. Sebagaimana Thomasson menjelaskan bahwasanya kontak bahasa merupakan peristiwa penggunaan lebih dari satu bahasa pada waktu dan tempat yang bersamaan. Sementara itu, Rusyana dalam Nur Saya dan Maksan memaparkan bahwasannya kontak bahasa adalah pengaruh suatu bahasa kepada bahasa lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, yang menimbulkan perubahan dalam sistem bahasa yang menjadi milik tetap pembicara, eka bahasawan, dan memiliki perkembangan sejarah bahasa itu. Nah, dari penjelasan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya kontak bahasa merupakan suatu peristiwa di mana antara penutur dan mitra tutur tidak mempunyai latar belakang bahasa yang sama sehingga mereka melakukan kontak bahasa. Sebagai contoh, misalnya saya yang memiliki bahasa ibu bahasa Minang saat berbicara dengan teman sebaya saya yang menggunakan bahasa Indonesia, kadangkala saat saya berbicara bahasa Minang juga saya ikut sertakan di bahasa Indonesia saya. Contohnya, saya tidak bisa melakukan itu kini. Mungkin bisa salah, kan? Seperti itu. Jadi adanya penyampuran antara bahasa Minang dan bahasa Indonesia ketika saya berbicara. Itu contohnya. Lalu, jenis kontak bahasa ditinjau dari sifatnya. Nah, kontak bahasa itu terbagi dua. Yang pertama, kontak regional dan kontak bahasa non-regional. Kontak bahasa regional adalah peristiwa penggunaan lebih dari satu bahasa dalam skala regional, atau dapat dikatakan pada kontak bahasa ini seseorang menggunakan dialek bahasa daerah. Nah, seperti yang Amel ceritakan tadi. Contohnya, seseorang dengan dialek Medan misalnya membawakan bahasa Minang, namun di sela-sela pembicaraan ia juga melafalkan dialek Batak tersebut. Selain itu juga sering ditemui masyarakat menggunakan kontak bahasa yang menggabungkan antara bahasa Indonesia dengan dialek bahasa daerahnya, seperti contoh yang Amel berikan tadi. Lalu bagaimana dengan diglosia? Ferguson dalam Care itu memaparkan bahwasannya penggunaan istilah diglosia untuk menyatakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan tertentu. Nah, diglosia ini adalah suatu situasi kebahasaan yang relatif stabil, di mana selain terdapat sejumlah dialek-dialek utama atau ragam utama dan satu bahasa, terdapat juga sebuah ragam lain. Misalnya, ragam dialek daerah pada kawasan Sumatera Barat adalah dialek Minang, walaupun di beberapa lokasi dialek Minang itu berbeda, tapi pada penggunaan ragam tetap digunakan bahasa Minang sebagai ragam utamanya, begitu. Lalu dialek-dialek utama itu bisa berupa sebuah dialek standar atau sebuah standar regional. Bisa juga dikaitkan pada bahasa Indonesia. Misalnya, Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman, dan di tengah keberagaman itu Indonesia juga memiliki banyak sekali bahasa daerah. Nah,
di antara banyaknya bahasa daerah tersebut, kita punya satu bahasa pemersatu bangsa, yakni bahasa Indonesia. Seperti itu. Sederhananya, diglosia diartikan sebagai peristiwa adanya dua variasi dari satu bahasa pokok yang keduanya sama-sama dibutuhkan gitu. Dalam masyarakat diglosis adalah masyarakat yang sering menggunakan diglosia. Terdapat dua variasi dari satu bahasa. Variasi pertama disebut dialek rendah dan ada dialek tinggi gitu. Jadi Wijana ini mengatakan bahwasannya situasi kebahasaan ini dapat berlangsung sampai berabad-abad, di mana orang-orang hidup di masyarakat diglosia biasanya tidak memandang diglosia sebagai suatu masalah. Mereka tidak memandang adanya pencampuran dalam pemakaian bahasa itu sebagai suatu masalah, padahal itu adalah masalah kebahasaan yang harus kita tuntaskan. Karena fenomena diglosia ini menjadi upaya terbaru dalam fenomena kontak bahasa terkait dialek gitu. Jadi diglosia merupakan salah satu fenomena dari kontak bahasa. Bab selanjutnya kita membahas mengenai kedewibahasaan. Apa sih kedewibahasaan itu? Lado dalam Hair menjelaskan bahwa kedewibahasaan itu adalah kemampuan menggunakan bahasa oleh seseorang dengan sama baik atau hampir sama baiknya. Secara teknis, ini mengacu pada pengetahuan dua bahasa bagaimana tingkahnya seseorang. Istilah kedewibahasaan merupakan bentukan dari istilah bilingualisme dalam bahasa Indonesia. Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kedewibahasaan adalah peristiwa seseorang dalam penggunaan bahasa mampu melafalkan lebih dari satu bahasa dengan baik. Karena ketika seseorang mampu menggunakan lebih dari satu bahasa, berarti orang tersebut sudah bisa dikatakan sebagai seorang dwibahasawan. Contohnya, saya sebagai warga Indonesia tentunya fasih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan tertentu saya harus mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa kedua saya setelah bahasa Indonesia. Nah, hal tersebut ketika saya mampu untuk menggunakan kedua bahasa tersebut, saya bisa menggunakan bahasa Indonesia, saya bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik, itu tandanya saya adalah seorang dwibahasawan. Saya mampu menggunakan dua bahasa dalam satu waktu dengan baik, dengan lancar. Itu yang dinamakan dengan kedwibahasawan. Lalu apa sih keterkaitan antara kedwibahasaan ini dengan kontak bahasa? Nah, Meke memberikan pengertian kontak bahasa sebagai pengaruh bahasa yang satu kepada bahasa yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kontak bahasa ini adalah peristiwa saat kita menggunakan dua bahasa dalam satu tempat, satu waktu. Dan ketika kita mampu menggunakan dua bahasa, itu disebut dengan kedwibahasaan. Jadi, kedwibahasaan berkaitan dengan kontak bahasa karena kedwibahasaan merupakan pemakaian dua bahasa yang dilakukan oleh penutur secara bergantian. Kalau di Indonesia sekarang sangat kita kenal dengan anak-anak Jaksel atau Jakarta Selatan yang selalu mencampur adukan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Literally, I wanna go to my rumah mampu menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dalam satu waktu. Jadi pada kedwibahasaan ini kita punya tingkatnya. Ada dua macam. Yang pertama kedwibahasaan sejajar dan kedwibahasaan bawaan. Yakni sejajar adalah pemakai yang terpelajar dan mempunyai penguasaan yang sama terhadap kedua bahasa. Penutur dapat menggunakan secara bergantian tanpa menimbulkan dislokasi. Artinya ketika penggunaan kedwibahasaan sejajar, mereka mampu untuk menggunakan bahasa tersebut sebagaimana dengan teratur. Mereka mampu menggunakan bahasa tersebut dengan teratur. Tandanya apa? Mereka mampu untuk menggunakan kedua bahasa tersebut dengan alamiah. Sementara kedwibahasaan bawaan artinya mereka pemakai yang kurang terpelajar. Mereka sering mencampur adukan dan kadang tidak sejalan dan tidak teratur begitu. Lalu apa sih efek dari kedwibahasaan ini? Nah, hal-hal yang sering terjadi dalam peristiwa kedwibahasaan itu biasanya menyangkut interferensi, alih kode, dan campur kode. Interferensi adalah pengambilan suatu unsur dari suatu bahasa yang dipergunakan dalam hubungan dengan bahasa lain. Misalnya seperti I wanna baca my buku. Itu artinya interferensi. Sementara alih kode, peristiwa pergantian suatu bahasa dari bahasa yang satu bahasa yang lain. Misalnya, ada ndak ada piti doh.
tapi pagi tadi mama ngirim sih. Berbeda kan? Itu artinya kedua hal tersebut merupakan alih kode. Sementara campur kode adalah pemakaian dua bahasa atau lebih atau dua varian dari sebuah bahasa dalam satu masyarakat tutur, di mana salah satu merupakan kode utama atau kode dasar yang digunakan, dia memiliki fungsi dan keotonomian bahasanya tersendiri. Pada sub-bahasan kelima, yakni interferensi dan integrasi bahasa. Sebagaimana kita ketahui, bahwasannya interferensi adalah fenomena di mana seseorang mampu menguasai dua atau lebih bahasa, di mana interferensi merupakan keadaan seseorang mencampur bahasa kedua dengan bahasa utama mereka. Dia mendeskripsikan interferensi sebagai proses transfer bahasa, yaitu suatu proses di mana seseorang membawa elemen struktural dari bahasa lama atau bahasa sumber ke dalam bahasa yang baru atau bahasa kedua atau resipien. Nah, menurut Krida Laksana, interferensi adalah penyimpangan dari kaidah-kaidah suatu bahasa yang terjadi pada orang bilingual sebagai akibat penguasaan dua bahasa. Kadang kita sering mendengar seseorang lupa bahasa utamanya karena lebih sering menggunakan bahasa kedua. Seperti halnya misalnya saya yang biasanya bahasa utama adalah bahasa Indonesia, ketika menggunakan bahasa yang saya pelajari bahasa Minang, saya sering lupa bahasa Indonesia saya dan lebih dominan menggunakan bahasa Minang. Nah, interferensi ini adalah penggunaan fitur-fitur milik suatu bahasa yang digunakan bahasa lain, baik secara lisan maupun tulis. Nah, dapat disimpulkan bahwa interferensi bahasa merupakan suatu keadaan saat pengguna bahasa mengambil unsur atau fitur dari bahasa sumber untuk digunakan sebagai pelengkap atau pembantu dalam penggunaan bahasa kedua. Kadang kita juga menemukannya pada penggunaan atau pelafalan bahasa Inggris. Kita lupa pada beberapa kata di bahasa Inggris, tapi kita menggunakan bahasa Indonesia untuk menjelaskannya, begitu. Selanjutnya, subbahasan ke-6 yakni variasi bahasa. Variasi bahasa merupakan varian-varian atau jenis-jenis bahasa yang memiliki pola umum bahasa induknya dan dapat terjadi karena adanya penggunaan oleh masyarakat dalam lingkup yang luas. Dan variasi bahasa akan semakin banyak apabila digunakan oleh masyarakat bahasa yang terdiri dari berbagai tempat dengan berbagai perbedaan latar belakang sosial, budaya, tradisi, adat istiadat, pendidikan, agama, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Variasi bahasa memiliki 4 jenis. Yang pertama, variasi dari segi penutur, variasi dari segi pemakaian, variasi dari segi keformalan, dan variasi dari segi sarana. Sikap bahasa, pemilihan, dan pembakuan bahasa. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya, jika seseorang telah menggunakan bahasa, dia harus mengetahui bagaimana sikap bahasa yang harus dia munculkan ketika menggunakan sebuah bahasa tersebut. Dan sikap bahasa yang baik adalah sikap bahasa yang mampu mengetahui kapan bahasa itu digunakan dan variasi-variasi apa saja yang boleh dan tidak boleh mereka gunakan. Pembakuan bahasa menurut Nur Said adalah penetapan bahasa atau variasi yang menjadi bahasa standar dan digunakan dalam suatu wilayah geografis. Nah, selain itu, Al-Wasilah juga mengatakan bahwa pembakuan bahasa merupakan penyikapan istimewa masyarakat penutur bahasa terhadap bahasa yang bermuara pada pelambangan sosial. Jadi, pembakuan bahasa ini merupakan upaya untuk menggunakan satu bahasa yang bisa digunakan oleh orang banyak atau masyarakat luas. Dan struktur linguis Lalu yang terakhir, pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia kita dalam pembelajaran bahasa. Lalu subbab yang terakhir adalah pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dapat kita ketahui bahwasanya dalam pembelajaran bahasa Indonesia kita harus mengetahui dan memahami bagaimana konsep dalam pembelajaran. Karena sebagaimana yang kita bahas tadi, bahwasanya sosiolinguistik adalah peristiwa penggunaan bahasa antara penutur dan pemakai, gitu. Pemakai atau penutur. Setiap orang yang menggunakan bahasa, ia harus memahami bagaimana konsep dari pemakaian bahasa itu sendiri. Jangan sampai peristiwa-peristiwa dari
pemakaian bahasa yang tidak baik dapat menyebabkan seseorang kehilangan sikap bahasa yang baik saat menggunakan bahasa yang benar, terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Karena pada saat kita mempelajari bahasa Indonesia, hal pertama yang kita harus ketahui adalah bahasa tersebut merupakan bahasa negara kita. Hal pertama yang harus kita ketahui ya bahwa bahasa tersebut merupakan bahasa negara kita. Bahasa pemersatu bangsa adalah bahasa Indonesia. Maka dari itu, sikap bahasa dan pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia sangat diperlukan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasannya bahasa di Indonesia memiliki keanekaragaman bahasa. Banyak sekali bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Namun, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Maka dari itu, kita harus memahami bagaimana konteks pemakaian bahasa Indonesia dan bagaimana konteks pemakaian bahasa daerah tersebut agar tidak terjadinya interferensi dan integrasi pada bahasa, terutama pada bahasa Indonesia, sehingga pendayagunaan sosiolinguistik pada pembelajaran bahasa Indonesia sangat diperlukan dengan tujuan para siswa mampu memahami bahasa Indonesia yang sebenarnya. Bahwa sebagaimana kita ketahui bahwasanya rumus bahasa Indonesia adalah bahasa asing ditambah bahasa daerah. Jadi kita harus mengetahui bagaimana konsep sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Mungkin sekian pemaparan materi tentang pengantar sosiolinguistik dengan 8 subbahasan. Saya Amelia Juanda, NIM 19016004, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.